Menikah dengan istri saya, dan waktu kami rancang mau menikah, dia mau ke Kupang dan dia mampir dulu di rumah dan dia udah lihat pelayanan saya. Uh, Hampir-hampir mirip tempat di mana Yesus dilahirkan. Hanya dari bambu, bilik bambu, terus kami sama mama buat bambu yang bulat-bulat, tidak dibelah-belah gitu ya, di belakang rumah, dan itu di hutan-hutan. Saya bilang tadi ke Pak Hardi, masih lumayan di tempat Bapak Tama, Bapak di sini ada musik, tapi kami dulu mulai itu benar-benar memprihatinkan gitu ya. Tapi saya bersyukur di tempat ini kita boleh merayakan Natal, dan jujur tapi saya nggak bilang tempat ini sederhana. Tempat ini luar biasa. Mungkin menurut orang sederhana, tapi justru di tempat yang seperti ini saya pribadi merasakan suasana Natal yang sesungguhnya. Karena Yesus hadir juga di tempat yang sangat sederhana, dan dia menunjukkan kepribadian yang sangat sederhana gitu ya. Dan menurut saya itu perayaan Natal yang luar biasa. Ada kepolosan kemarin juga di tempat Pak Hardi ya, kita menari, melompat gitu ya. Jujur kalau mungkin di gereja-gereja lain, kalau mungkin berkesalahan pembawa acara udah mulai ngomong gitu ya, tapi saya senang kita polos aja memuliakan Tuhan. Tempat Pak Hardi juga kemarin kita baru pulang 1:30 sampai ke Gunung Soli dengan Ibu Desi. Kami nekat aja pulang gitu ya, karena besoknya ibadah raya. Dan kami cerita sepanjang jalan, saya bilang ke Ibu Desi, saya sangat terberkati. Ibu Desi, saya sangat terberkati gitu ya. Kita maksudnya tidak dirancang, dibungkus dengan liturgi yang mungkin penampilan yang begitu wow menurut manusia, tapi belum tentu menurut Tuhan. Tapi saya percaya sore hari ini benar-benar saya merasakan hadirat Tuhan. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita, amin. Saya bangga dengan anak-anak muda boleh berani melakukan sesuatu yang luar biasa, melaksanakan Natal. Dari vokal grup juga luar biasa gitu ya. Nggak usah malu-malu lah, muji Tuhan. Nggak ada di tempat ini yang mengejek gitu ya, nggak ada di tempat ini yang saling menyalahkan. Pokoknya puji Tuhan saja dengan hati yang tulus, yang murni kepada Tuhan. Di tempat Pak Hardi juga kemarin saya saksikan sekitar tahun 2016 atau 2015 itu di Teluk Dalam, kami merayakan Natal dengan anak-anak sekolah minggu. Karena saya orangnya lebih punya kesan kalau sederhana aja gitu. Kalau kami ngontrak di perumahan BRR, dan saya melihat anak-anak kecil main-main. Akhirnya saya berinisiatif buat satu pelayanan untuk anak, dan berapa kali kita buat Natal, tetapi saya rancang sesuatu yang sederhana. Saya bilang, nanti kita rayakan Natal, jangan bilang sama papamu beli baju baru. Kita rayakan Natal dengan pakaian yang sederhana saja gitu ya. Tapi waktu itu rame, orang-orang rame gitu ya, sampai hampir ratusan kalau nggak salah rame. Tapi saya bilang kita pakai baju sederhana saja, jangan ada yang pakai baju Natal. Kalau ada yang pakai baju Natal, saya bilang tidak boleh ikut Natal. Saya bilang gitu ya. Akhirnya ada seorang anak kecil dengan polos, mereka nyanyi Gita Sorga, Hai Dunia gitu ya. Tapi saya perhatikan gitu ya, dia pakai sepatu yang sobek-sobek gitu ya, baju kaosnya itu seragam gitu ya, tapi penuh getah-getah. Tapi saya melihat celananya bolong gitu ya, di belakangnya bolong. Tapi wah, saya bersemangat gitu ya. Kenapa bagi saya bahwa perayaan Natal ini perjumpaan dengan Tuhan gitu ya. Ada sukacita gitu ya. Ada banyak orang merayakan Natal dengan menyibukkan diri gitu ya. Aduh, saya tidak merayakan Natal karena saya tidak baju baru, tidak ada kebaya saya, rumah saya belum dicat gitu ya, tidak ada pohon terang seperti ini gitu ya. Atau mungkin tidak ada musik di rumah yang seharusnya dilantunkan lagu-lagu Natal gitu ya. Tidak masalah gitu ya. Sebab bukan itu makna Natal. Makna Natal yaitu perjumpaan kita dengan Tuhan. Ada sukacita bersama dengan Tuhan, amin. Dan saya merasakan sore ini ada di tempat ini makna Natal yang sesungguhnya, amin. Anak-anak muda luar biasa, mari jadi berkat dimanapun kita berada. Saya akan menyampaikan firman Tuhan sore hari ini dari ayat yang sudah sering kita dengar, tidak di ayat yang menyangkut tentang Natal gitu ya. Dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Judulnya Garam Dunia dan Terang Dunia. Begini firman Tuhan.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tema hari ini yaitu hidup yang berdampak, saudara. Saya percaya kita semua tentunya sudah mengetahui Yesus lahir di mana. Di Bethlehem, sebuah kota yang kecil, saudara. Kalau tema PGI di situ dicatat orang-orang maju, saudara. Mereka masuk ke Yerusalem melihat bayi itu, mereka dituntun oleh satu bintang, dan saya percaya itu adalah tuntunan surgawi, saudara. Mereka menghampiri Herodes, dan Herodes kaget. Ternyata di Bethlehem ada seorang raja. Tidak masuk akal, karena Bethlehem itu adalah sebuah kota yang kecil, kota yang tidak ternama, saudara. Siapa sangka dari Bethlehem, kota yang tidak ternama itu, ternyata muncul Mesias, muncul raja yang kekal, saudara. Makanya saya salut kalau di tempat yang sederhana ada sekumpulan anak-anak muda mencari Tuhan, bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya justru dari tempat yang sederhana Tuhan akan memunculkan orang-orang hebat dan luar biasa. Amin. Selalu saya bilang anak-anak muda, jangan berkecil hati. Kita terlahir dari keluarga yang broken, kita terlahir dari keluarga yang sederhana. Dengan baik, Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana, di Bethlehem. Selalu saya bilang, tidak ada di antara kita yang lahirnya itu di kandang domba, saudara. Semua rata-rata lahir di rumah sakit, semua rata-rata lahir di puskesmas atau mungkin di rumah, saudara. Tapi Tuhan kita lahirnya di kandang domba, saudara. Itu menunjukkan Dia Allah yang punya sorga. Dia rela datang ke dunia. Dia rela menjadi miskin untuk menebus kita, saudara. Amin. Makanya jujur, dalam setiap hari dalam pelayanan kami tidak menunjukkan siapa kami. Saya tidak menunjukkan saya berkhotbah di depan banyak orang, ramai orang. Tidak. Karena mata saya tertuju kepada Allah yang sederhana itu. Dia lahir di kandang domba, saudara, untuk menebus saya. Waktu anugerah itu masuk dalam kehidupan saya, jujur, saya mengakui setiap saat sepertinya saya terharu tentang kebaikan Tuhan, saudara. Makanya saudara, anak-anak muda, jangan pernah berkecil hati. Mungkin kita terlahir dari keluarga yang sederhana. Justru dari orang-orang sederhana, ketika orang tersebut memutuskan untuk mengenal Tuhan dalam kehidupannya, maka saya percaya ada promosi-promosi yang Tuhan siapkan. Ada hal-hal yang luar biasa Tuhan sediakan. Sebab contohnya Tuhan kita, Dia lahir di tempat yang sangat sederhana, saudara. Dia tidak menunjukkan bahwa Dia Allah yang kaya, supaya kita manusia yang miskin ini diperkaya oleh karena kesederhanaannya. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, saudara, tema hari ini hidup berdampak, saudara. Saya bergumul, saya balik 2010, saya bergumul, Tuhan kalau saya balik maunya pertemukan saya dengan anak-anak muda. Tapi bertahun-tahun saya nggak ketemu dengan anak-anak muda yang saya layani. Agak sedikit segan biasanya anak-anak muda. Jujur kalau kita ajak anak-anak muda untuk hidup takut Tuhan, mereka bilang itu lebay sekali, itu kuno sekali gitu ya, gak zamannya gitu ya. Anak muda duduk diam mendengarkan firman Tuhan, apalagi bawa firman Tuhan, apalagi kalau diunjuk sebagai panitia gitu ya, saudara. Itu sepertinya sesuatu hal yang tidak biasa bagi anak-anak muda. Tapi saya bersyukur, saudara, lewat wadah ini beruntung gitu ya. Ada cikal bakal yang luar biasa anak-anak muda, walaupun hanya sedikit. Makanya kalau nggak salah Soekarno berkata ya, berikanlah anak muda 10 orang saja, maka mereka bisa menggoncang dunia, saudara. Dan saya percaya lewat kehadiran anak-anak muda yang tidak seberapa di tempat ini,
Dan saya percaya ketika hidup Anda berdampak di sekolah kah, di tempat di mana Anda berada, maka Anda bisa menggoncang tempat tersebut. Bukan karena kehebatan Anda, tapi oleh karena kuasa yang ada dalam diri Anda. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dikatakan di situ, kamu adalah garam. Ini menunjukkan personal, ini menunjukkan pribadi-pribadi. Kamu adalah garam, saya adalah garam. Ini satu prinsip yang Alkitabiah, saudara. Orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, orang yang merayakan Natal harus menjadi garam. Jujur, saya selalu bilang, dan mungkin ungkapan ini keras bagi orang yang mungkin tidak melakukan firman Tuhan. Kadangkala dalam perayaan Natal sedih rasanya, saudara, gitu ya. Bahkan surga merasa sedih. Kenapa? Perayaan Natal dicampur aduk dengan pesta pora di dalamnya. Ada minum-minum di dalamnya, ada ngumpul-ngumpul di dalamnya. Bahkan ada nyanyian karaoke-karaokean. Mereka bilang kami merayakan Natal. Ini hari di mana Yesus lahir sehingga mereka berpesta pora. Saya rasa itu perayaan yang salah, saudara, gitu ya. Perayaan yang menurut saya benar, di mana di dalamnya ada sukacita sorgawi. Amin. Nah, saudara yang terkasih, cobalah perhatikan. Banyak orang baru memenuhi ibadah waktu perayaan-perayaan seperti ini. Kadangkala ada orang yang hanya sekali setahun gak pernah ke gereja, gitu ya. Pas giliran perayaan Natal, tapi nanti setelah Januari, Februari sampai November gak ada lagi muncul. Makanya selalu saya bilang, kelahiran Yesus ditandai ada orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, gitu ya. Sebelum mereka menyambut bayi yang lahir di kandang domba itu, ada Yusuf, ada Maria, ada juga Zakaria, ada gembala-gembala. Makanya selalu bilang, sebelum kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bulan-bulan sebelum kita merayakan Natal, maka perayaan ini hanya sebuah tradisi saja, hanya sebuah seremonial saja, hanya sebuah formalitas saja, saudara. Amin. Ternyata Yesus itu lahir setiap hari dalam kehidupan kita, gitu ya. Makanya selalu saya bilang, namanya perayaan 17 Agustus biasanya hanya dirayakan di tanggal 17 itu. Orang-orang memberikan bendera di depan rumah mereka, saudara, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di kantor-kantor, misalkan di sekolah, di kantor-kantor, wah, itu bendera itu dikibarkan setiap hari, gitu ya. Makanya saya bilang, oke, namanya perayaan, tetapi kita harus merayakan kelahiran itu setiap saat, setiap hari. Bulan-bulan sebelum perayaan Natal di Desember, hidup kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidup kita mengalami sukacita. Amin, saudara. Makanya kita harus kibarkan Kristus setiap saat. Makanya dikatakan kamu adalah garam dunia. Kalimat dunia ini skala besar, saudara. Makanya saya catat, kehidupan ini adalah pusat perhatian oleh siapapun yang melihatnya, saudara. Amin. Saya sebagai pendeta juga pusat perhatian orang, saudara, gitu ya. Kita yang hidup ini pusat perhatian orang, saudara. Makanya ukuran dunia, waktu kita jatuh mereka senang, saudara. Makanya ada namanya SMS, susah melihat orang senang, dan itu ukuran dunia, saudara. Tetapi Alkitab mencatat anak-anak muda, ketika engkau menjadi garam di tengah-tengah sekolah di mana engkau berada, engkau pusat perhatian orang, dan mereka melihat ada pribadi Yesus dalam dirimu. Dan saya bisa pastikan mereka tentunya akan terberkati lewat gaya hidup Anda. Amin, saudara. Saya pelajari, ternyata garam di zaman Yesus itu seperti batu, gitu ya. Itu dicelup-celup. Kalau dimasak dicelup. Ternyata nanti kadar garamnya itu lama-lama habis. Dan itu dibuang, tidak ada gunanya lagi. Oke, kalau garam sekarang ya dibungkusan, gitu ya. Tapi saya percaya juga rasa garam itu tidak terasa kalau tidak dikeluarkan di dalam bungkusannya. Benar ya? Hati-hati, banyak anak muda seperti malaikat di gereja. Banyak jemaat seperti di malaikat di gereja, gitu ya. Benar-benar seperti sedang bertemu dengan Tuhan, tapi waktu keluar dari pintu gereja kadangkala banyak tidak menjadi berkat. Makanya firman Tuhan, kita tidak hanya menjadi berkat di dalam gedung gereja.
Kita harus keluar, amin. Makanya garam itu harus dibuka. Waktu garam itu dibuka, diberikan di masakan, saudara, maka rasa masakan pasti enak. Walaupun semua bumbu ada, kalau tidak ada namanya garam, pasti masakan itu tidak enak, saudara. Makanya Yesus memberikan contoh garam. Garam itu sangat penting. Bahkan kita dikatakan garam dunia, saudara. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya memperhatikan ada banyak orang Kristen, kalau tidak menjadi garam, maka bisa jadi dia akan menjadi bahan olok-olokan oleh orang banyak. Tidak sedikit juga orang tua tidak menjadi garam, itu menjadi olok-olokan di tengah-tengah anak muda yang jauh umur dengan dia, menjadi bahan olokan, saudara. Makanya Alkitab benar-benar ini terjadi. Kalau kita tidak menjadi garam, kita akan menjadi bahan olokan oleh orang banyak. Tapi saya melihat ada anak muda yang sederhana hidupnya. Dia rajin ke gereja. Dia menjadi dampak untuk orang. Memang dia suka dibully mungkin di sekolah gitu ya. Kalau tidak merokok laki-laki banci gitu ya, tidak gaul. Kalau cewek-cewek ya tidak ngikuti pola hidup cewek-cewek duniawi ya nggak gaul gitu ya. Tetapi saya percaya sewaktu-waktu ejekan itu akan Tuhan putar balikan, saudara. Sewaktu-waktu mulut mereka yang selalu mengejek kita akan terdiam gitu ya. Sebab saya percaya hukum surgawi, orang yang menjadi dampak itu akan diberikan kewibawaan oleh Tuhan. Amin, saudara. Orang yang memiliki gaya hidup takut akan Tuhan pasti ada kelebihan-kelebihan di dalam dirinya. Salah satu contohnya, mungkin dia tidak mesti juara 1 sekali di kelas, tapi paling tidak dia bisa presentase di depan orang, dia bisa ngomong di depan orang. Ada seperti kewibawaan yang luar biasa di dalam dirinya, saudara. Amin. Anak-anak muda, makanya Rasul Paulus ingatkan Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda gitu ya. Amin. Anak-anak muda, sekalipun Anda hanya sedikit di ruangan ini, tapi saya melihat ada satu dampak yang besar. Orang akan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam diri kita. Amin, saudara. Dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya nggak tahu di tempat duduk saya, seperti Tuhan bilang, di antara anak-anak muda ini nanti ada kelak orang-orang hebat. Saya nggak tahu, saya di tempat duduk itu seperti saya merinding gitu ya. Tapi saya nggak tahu apa yang jadi jabatannya kelak. Tapi saya melihat seperti ada orang-orang yang hebat gitu ya. Pemimpin-pemimpin Tuhan akan arahkan dari tempat ini gitu ya. Saya nggak tahu di tempat dulu seperti hati saya ngomong seperti itu gitu ya. Makanya tadi saya menangis terharu gitu ya. Saya bilang, wah, ini anak-anak muda ini hebat, luar biasa gitu ya. Amin. Kenapa? Alkitab mencatat kita adalah terang dunia. Ini berbicara tentang dunia. Bukan hanya masyarakat di tempat di kita ada melihat kita, tapi dunia sedang menyoroti kita, saudara. Amin. Bayangkan, bukan hanya dunia, juga setan sedang menyoroti kita. Wah, saya takut menjamah anak muda ini karena ada kuasa Tuhan. Dengar baik seperti kisah Yusuf. Hati-hati anak muda. Ada jebakan-jebakan Batman hari-hari ini yang kita tidak sadari, itu bisa menjatuhkan kita. HP misalnya gitu ya. Saya harap gunakan HP, tapi jangan sampai kecanduan gitu ya, saudara gitu ya. Game online. Ya, ada banyak anak muda berjam-jam gitu ya. Maaf kata, waktu Natal kemarin itu saya perhatikan di belakang acara lagi langsung ada satu anak muda yang main game gitu. Saya bilang, aduh ini miris gitu ya, saudara gitu ya. Karena Natal sekolah gitu ya. Ya terpaksa dia harus hadir, namun hatinya tidak tertuju kepada Natal itu gitu ya. Hati-hati, ada jebakan-jebakan yang membahayakan hari-hari ini. Pacaran tidak boleh pacaran dulu. SMP, SMA jangan pacaran dulu. Jangan ambil sesuatu yang belum waktunya, saudara. Waktu engkau mengambil sesuatu yang belum waktunya, itu fatal, itu membahayakan, saudara. Amin. Jangan pacaran dulu. Belajar aja dulu. Gapai cita-citamu setinggi langit dulu. Polos-polos aja gitu ya.
Amin. Cari Tuhan. Jangan malu layani Tuhan. Jangan malu memuji Tuhan. Sebab waktu kita kenal Tuhan ada hikmat, ada pengetahuan, ada keberanian, ada pengharapan yang Tuhan taruhkan di hati kita. Sekalipun mungkin papa kita, mama kita tidak terlalu rohani, kita terlahir dari keluarga sederhana gitu ya. Tapi ada pengharapan yang mengalir seperti ada satu ledakan di dalam hati kita gitu ya. Kita tidak melihat keadaan yang sekarang ini, tapi Tuhan membawa kita melihat ada satu visi yang besar gitu ya. Amin. Luar biasa. Jujur kalau saya ketemu dengan banyak anak muda, saya menangis. Saya menangis dan terharu. Jujur di umur Anda saya nggak punya kesempatan untuk cari Tuhan. Saya mencari pendeta, sepertinya pendeta terlalu berwibawa untuk saya gitu ya. Kenapa? Karena saya lihat dia pakai jubah yang besar, dia pakai kemeja yang mungkin mahal gitu ya. Saya bertemu dengan dia segan, saya merasa saya berdosa, tidak layak bertemu dengan pendeta gitu ya. Tapi sore hari ini Anda beruntung bisa mengekspresikan kebaikan Tuhan lewat perayaan Natal malam hari ini. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih, di ayat 16, kalau penyalaan lilin selalu saya kasih ayat ini. Beberapa penyalaan lilin diminta Pak kasih firman Tuhan. Saya selalu kasih ayat ini, dikatakan Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Suatu ketika ya, saya dengan istri pergi berbelanja di Teluk Dalam. Gak tahu, karena kami punya gaya biasa aja, pakai sendal swallow, pakai jeans, kaos oblong. Itu menarik buat saya, karena saya tidak mau terlalu kaku gitu ya. Waktu masuk ke toko itu, di toko itu ditulis firman Tuhan semua, tapi saya hanya baca-baca saja. Tapi bapak itu dia sharing-sharing sama kami. Tapi waktu kami senyum, dia tanya, kalian siapa? Akhirnya kita ngaku, kami pendeta gitu ya, kami hamba Tuhan. Kaget dia. Waktu kami keluar dari toko itu, ternyata pelan-pelan dia udah siapkan amplop sama kami gitu ya. Ya Ibu Desi berapa tahun yang lalu gitu ya. Pak, karena saya melihat Bapak pendeta, maka ini persembahan saya. Terus berikutnya lagi kami datang, dia udah sediakan dasi sama saya. Padahal penampilan kami biasa, saya sendal swallow gitu ya. Dia sediakan dasi, ada tanda salibnya gitu ya. Oh iya ya Pak, karena saya melihat ada satu perbedaan dari wajah Bapak Ibu gitu ya. Sehingga saya menarik kesimpulan, gak usah kita ngaku saya pendeta, gak usah ngaku saya orang Kristen, apalagi pakai tanda salib, gak usah. Lewat perbuatan kita, orang melihat ada sesuatu hal yang beda gitu ya. Makanya kalau saya kemana-mana, penampilan saya bukan seperti pendeta gitu ya, tapi cukup lewat perbuatan saya, orang melihat ada Yesus di dalamnya. Makanya bagi saya, waktu menunjukkan perbuatan baik itu sudah khotbah. Amin, saudara. Khotbah itu waktu kita menunjukkan perbuatan baik. Khotbah yang sejati itu waktu kita menjadi berkat untuk orang lain. Jujur saya selalu renungkan selesai khotbah, jangan juga sampai saya hanya berkoar-koar di banyak orang. Waktu turun di mimbar ini saya tidak jadi berkat. Itu namanya bukan khotbah yang hidup, saudara. Kan tentunya di antara kita semua bukan pengkhotbah semua ya. Ada ibu-ibu. Tapi waktu engkau menunjukkan kepribadian Kristus dalam dirimu, sadar tidak sadar engkau sedang berkhotbah untuk orang lain. Amin, saudara. Amen. Makanya ada seorang pastor dari Katolik, dia berkata bahwa khotbah yang sejati adalah waktu kita menunjukkan buah-buah pertobatan kepada orang lain. Kita sedang berkhotbah dengan orang lain. Amin. Amin. Saudara, ini menarik. Berapa hari yang lalu kita ke Afulu, kita berhenti ke kamar mandi, ada orang gila. Ini kebiasaan Ibu Desi biasanya kalau di Gunung Stolik, mana juga saya parkir motor. Saya bilang, Ibu Desi mana? Dia lagi ngobrol sama orang gila, ada perempuan di Gunung Stolik gitu ya. Kemarin juga di Afulu Ibu Desi, dia bilang, kita doakan Pak Ivan gitu ya. Akhirnya Ibu Desi sama Bapak Ari doakan orang gila gitu ya, saudara. Kadangkala jujur, banyak orang pingin jadi berkat supaya dilihat oleh orang. Jujur orang gila itu dia nggak mau puji kan gitu kayak. Ya, menjadi berkat itu adalah
ketika orang lain tidak melihat apa yang kita perbuat, tetapi Allah yang di surga melihat. Amin. Selalu saya bilang, kalau di sekolah misalnya dikasih roster, bukan hari ini Jackson yang sapu gitu ya, tetapi karena Jackson, karena contohnya ketua misalnya, terus dilihat sampah di depannya, sebenarnya hati nuraninya bilang, kutip sampah itu. Jackson bilang, kan bukan roster saya sekarang gitu ya. Tetapi waktu dia menunjukkan kepribadian Kristus, dia ambil aja sepotong apa itu gitu ya. Waktu kita mengambil itu, walaupun orang lain tidak lihat, tetapi ada kepuasan dalam diri kita. Ada mata Tuhan yang tidak terlihat oleh mata kita sedang menyoroti kita. Waktu saya ambil itu, walaupun orang gak lihat perbuatan baik itu, tapi Tuhan melihat, sehingga sepertinya ada kepuasan dalam diri kita. Amin. Menjadi berkat itu bukan supaya kita dipuji. Ada kalanya ada perbuatan yang baik yang tidak menuai pujian dari orang lain. Tapi waktu perbuatan baik itu kita tunjukkan untuk memuliakan Tuhan, maka saya percaya ada sukacita, seperti ada sukacita surgawi mengalir dalam diri kita. Amin, saudara. Biasanya ya, orang yang takut Tuhan itu adalah orang-orang yang sering dirugikan. Makanya definisi kerendahan hati itu menurut saya memberikan hak kepada orang lain sekalipun itu hak kita. Itu kerendahan hati. Selalu saya alami itu. Tidak sedikit saya dibully, tidak sedikit hak-hak saya diambil oleh orang lain. Saya bilang, oke, itu hak saya, tapi nggak apa-apa, saya berikan hak untuk orang lain. Sebenarnya hak bagi Allah gitu ya. Untuk menurunkan kekayaannya, hak dia sebenarnya dia bisa turun di kayu salib itu, tapi dia merelakan hak itu gitu ya. Dia dihina, dia diolok saudara gitu ya, supaya kita menjadi kaya. Amin saudara. Jujur dalam perayaan-perayaan Natal seperti ini, biasanya ya kalau penyalaan lilin itu ada satu di gereja besar, saya pelayanan perdana. Dan saya terharu. Saya bilang untung lampu dimatikan. Bercucuran air mata saya, gak dilihat oleh orang gitu ya. Dinyanyikan Malam Kudus, dinyanyikan Oh Holy Night, saya menangis gitu ya. Kenapa? Karena bagi saya keselamatan yang Tuhan berikan itu gak main-main. Renungkan, kita gak lahir di kandang domba. Kita masih hidup sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Anak-anak muda, ayo persembahkan hidup Anda kepada Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang mungkin menyakiti hati Tuhan di 2022 ini. Makanya tema PGI, mereka pergi ke jalan yang lain kan gitu. Yesus datang untuk mengubah hidup saya. Ya, orang Majus itu seharusnya kembali lagi kepada Herodes, tetapi didatangi oleh malaikat. Mereka pergi ke jalan yang lain. Jalan yang lain itu berat, sulit gitu ya. Tidak seperti jalan yang semula. Mereka datang kepada Herodes. Dan Herodes bilang, berikan kabar sama saya, biar saya sembah dia. Hati-hati, itu trik-trik duniawi. Kadangkala dibawa kita untuk menikmati dunia ini, tetapi ujungnya menuju maut saudara. Waktu kita berjalan dengan Tuhan memang gak enak. Yesus bilang, kamu harus pikul salib, kamu harus rela diejek, kamu harus rela dihina, gak apa-apa. Lewati aja jalan yang lain, gak apa-apa. Walaupun itu sempit, walaupun itu berat saudara, tidak apa-apa. Tetapi saya percaya orang-orang Majus itu membawa kabar baik, menyampaikan Mesias itu kepada bangsanya. Makanya orang Majus dari timur itu sebenarnya orang bijaksana. Mereka ahli perbintangan saudara. Bahkan di sejarah mencatat mereka adalah raja-raja dari timur. Bayangkan di Bethlehem sudah lahir Yesus, mereka nggak dengar kabar itu. Apakah semua orang Kristen sudah mengalami hari kelahiran Yesus? Belum tentu. Tapi lewat kesederhanaan kita, lewat kepolosan kita, lewat ketulusan kita, benar-benar kita merasakan makna Natal itu. Biarlah firman Tuhan sore hari ini menjadi berkat bagi kita. Saya diingatkan sekali lagi, Yusuf dan Daniel juga, mereka dibuang. Artinya dunia ini adalah tempat pembuangan saudara. Ya, karena dosa kita dibuang ke dunia ini. Tetapi saya percaya
2022 tahun yang lalu Yesus mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Biarlah jemaat di tempat ini, anak-anak muda di tempat ini tetap bersemangat untuk Tuhan. Amin. Sebelum saya tutup dalam doa, kita menyembah Tuhan ya. Saya minta para singers